Oke cuy, selamat pagi cuy. Bagaimana kabarnya di sana cuy? Semoga kalian sehat selalu cuy. Jangan lupa istirahat, jangan lupa makan, jangan lupa ngopi, jangan lupa sarapan, jangan lupa nyantui cuy. Biar pagi hari yang cerah ini kalian bisa menjalani aktivitas kalian dengan lancar dan semangat pokoknya cuy. Ya, oke cuy. Jadi pagi hari ini aku mau berangkat ke kantor cuy. Kalian temenin aku cuy ya. Kita jalan sambil ngobrol-ngobrol di jalan cuy pada pagi hari ini. Aku mau bahas pembahasan yang menarik cuy pada hari ini cuy. eh Tentang ya berita-berita yang sedang viral di masyarakat Indonesia saat ini cuy, yang kadang-kadang juga kalau dipikir secara logika juga nggak logis, tidak logik gitu cuy. Oke cuy, di depan kita ini ada para pekerja itu cuy, pengaspalan jalan gitu. Jadi dia naik di mobil bak terbuka, terus ada beberapa apa komponen peralatan aspal jalan gitu cuy. Nah, nggak tahu cuy ya, kayak cairan aspal yang lengket-lengket tuh apa sih namanya, tuh lem apa apa ya. Jadi dia kayak warna hitam, terus sepertinya sih lengket, tapi lengketnya tuh nggak tahu cuy ya, panas atau enggak gitu. Nah, jadi seperti itu cuy. Jadi kayak orang aspal jalan tuh kok bisa cepet gitu cuy ya. Aku juga heran cuy, mungkin ada material yang khusus gitu cuy. Jadi ketika dia beberapa saat ditaruh di aspal gitu bisa bisa langsung kering cuy. Ini Pak D-nya ngeliatin aku lagi. Dia heran cuy. Dia herannya kok ngomong sendiri gitu mungkin. Terus ada kamera-kamera juga. Oke cuy, kita udah duluan cuy. Nah, gitu cuy ya, kalau apa berbicara tentang pengaspalan jalan tuh biasanya itu ada apa? Pekerja-pekerja yang khusus cuy di lapangan. Nah, dia apa kerjanya mengaspal jalan gitu cuy. Dan biasanya mereka tuh bekerja tuh dituntut cuy, bekerja itu harus cepat cuy, cepat, rapi, dan tuntas gitu cuy. Jadi kalau pengaspalan jalan itu apa nggak selesai, itu berdampak kepada kemacetan cuy. Jadi semakin lama dia ngaspal jalan tuh kemacetan semakin panjang cuy malahan. Nah, jadi mau nggak mau ketika dia melakukan pengaspalan, biasanya jalannya tuh ditutup satu arah cuy. Jadi satu arah untuk bergantian, satu arah dilakukan pengaspalan gitu cuy. Nah, itu biasanya kalau di kota gini cuy, baru ngaspal berapa jam itu macetnya udah panjang cuy. Karena kan selain orang-orang tuh yang ada di tengah jalan gitu cuy melakukan pengaspalan, pekerja-pekerja itu ada alat-alat mereka juga cuy, kayak alat berat lah, alat penggiling ini segala macam, pokoknya macam-macam alatnya ditaruh di tengah jalan gitu cuy, karena kan emang pekerjaannya kan di tengah jalan cuy. Jadi mau nggak mau, nah itu udah menyebabkan macet cuy yang panjang gitu cuy. Ya, jadi makanya mereka dituntut harus cepet cuy dan selesai. Makanya biasanya mereka tuh eh, bapak-bapak pengaspal jalan tuh udah terlatih cuy, terlatih dengan berbagai macam kemungkinan cuy. Contohnya kemungkinan ada yang pengen buru-buru gitu. Jadi aku pernah cuy ya apa lewat aspal jalan yang baru banget di aspal itu lengket cuy. Dia lengketnya tuh bukan bukan ban kita nggak bisa jalan, cuman partikel-partikel aspalnya itu masih masih lengket di ban gitu cuy. Jadi dia bunyi ketak-ketak gitu. Nah, jadi partikel-partikelnya itu naik semua cuy ke spakbor gitu. Jadi dia lengketnya tuh di spakbor motornya cuy, sama di pinggir-pinggiran ban gitu. Nah, gitu cuy. Oke cuy, jadi pada intinya cuy, pagi hari ini aku malah udah melenceng dari pembahasan nih. Aku bakal bahas tentang kebijakan pemerintah saat ini cuy ya. Contohnya Pertamina cuy. Jadi Pertamina itu mewajibkan kita mengisi bahan bakar tuh untuk di masa yang akan datang cuy ya. Di masa yang akan datang kita mengisi bahan bakar menggunakan aplikasi My Pertamina. Nah, katanya pertimbangan itu supaya bisa dikontrol pemakaian dan lain sebagainya tentang bahan bakar di masyarakat. Nah, ya jadi pertanyaan saya adalah apakah ini efektif? Iya, katanya efektif supaya lebih terdata gitu. Tapi bagi masyarakat apakah ini efektif? Tentu saja tidak, cuy. Karena terlepas dari itu keadaan masyarakat kita saat ini juga belum belum sepenuhnya mengerti tentang teknologi, cuy. Apalagi harus mengisi harus mengisi bensin di aplikasi My Pertama itu kan tentu saja sangat
sangat meribetkan cuy untuk di masa yang sekarang cuy. Nah, sebenarnya itu jangan dijadikan kewajiban terlebih dahulu cuy ya. Lebih baik dijadikan himbauan gitu cuy. Jadi kalau himbauan itu kan masyarakat kan terbiasa terbiasa ketika terbiasa mencoba dahulu gitu cuy sebelum melakukan gitu atau bertanya-tanya gitu. Seperti itu kemarin cuy. Kayak kantong plastik cuy di Indomaret kan itu kan pertama dihimbau untuk tidak menggunakan kantong plastik. Nah, sampai sekarang kan masyarakat udah terbiasa cuy nggak pakai kantong plastik. Jadi mereka pakai kantong belanja sendiri-sendiri. Nah, ini kan efektif cuy ya. Jadi tidak serta-merta langsung dipatokin, langsung harus nggak boleh pakai kantong plastik gitu. Nah, tapi dihimbau terlebih dahulu supaya masyarakat bisa teredukasi dan mengerti. Nah, itu pertanyaan pertama cuy. Pertanyaan kedua cuy, tentu saja ini sangat menyulitkan masyarakat cuy. Dimana kan mobilitas orang isi bahan bakar tuh kan bukannya megangin HP doang cuy, tapi ngantri, ada yang ngantri panjang lebar, apalagi mobil-mobil truk tuh kan sekali ngisi bensin tuh kan nggak cukup 3-5 menit cuy, itu bisa sampai 20 menitan cuy. Nah, apakah ini efektif? Tentu saja tidak. Ini malah nanti dampaknya akan menimbulkan itu cuy, penumpukan kendaraan di SPBU cuy. Ada yang aplikasinya tertinggal lah, ada yang HP-nya habis baterai lah. Nah, ini kan sangat menyulitkan cuy. Dimana pada dasarnya kan udah dari dulu cuy, kayak Pertamina kan menghimbau masyarakat untuk tidak menyalakan gadget ketika sedang mengisi bensin. Oke, itu diterima, masih masuk akal karena itu kan bisa mengganggu kinerja sistem mungkin SPBU cuy ya. Tapi kalau yang katanya bisa menyebabkan kebakaran, tentu saja tidak cuy. Karena radiasi elektromagnetik yang dihasilkan oleh HP itu tidak cukup besar untuk bisa menyulut api di SPBU cuy. Nah, tapi karena ada radiasi elektromagnetik makanya dihimbau jangan menyalakan HP. Nah, itu masih masuk akal sih cuy. Tapi bagaimana ketika dia harus menyalakan handphone cuy? Aduh, menyalakan handphone, buka aplikasi My Pertamina itu kan connect internet. Nah, terus gimana? Apakah ini tidak membahayakan? Nah, ini jadi pertanyaan cuy. Tentu saja ini juga membahayakan cuy. Terus harus gimana masyarakat Indonesia? Ya, menurut aku sih boleh-boleh aja cuy, tapi perlu dilakukan tinjauan terlebih dahulu deh sebelum diterapin ke semua masyarakat Indonesia. Contohnya Amerika, Jepang, negara-negara yang istilahnya adidaya dan negara maju pun, negara kaya pun cuy, belum menerapkan itu sampai sekarang cuy. Mereka menerapkan self itu cuy. Self isi bensin, apa sih namanya nggak tahu aku. Pokoknya mengisi bensin sendiri gitu cuy. Nah, bayarnya bisa pakai kartu segala macam gitu cuy. Itu lebih efektif cuy. Malah mereka mengurangin itu cuy, mengurangin tenaga kerja tapi menambah efektivitas dan mobilitas para masyarakatnya cuy. Jadi masyarakat tuh mobilitasnya baik cuy. Mereka ngisi bensin tuh ngisi sendiri cuy, nggak harus nanti berdebat lah sama tukang SPBU gini harus gini. Nah, nggak, mereka ngisi sendiri. Jadi tidak ada antri yang berkepanjangan gitu. Jadi ketika orang udah selesai itu nggak ada lagi komunikasi sama petugas SPBU gitu cuy, langsung cabut aja gitu orangnya, kan udah selesai gitu, tinggal bayar gitu. Nah, bayarin pun cepet, nggak harus pakai uang cash gitu cuy, harus nunggu kembalian lah segala macam, nanti kembaliannya kurang lah, nah gitu cuy. Nah, negara maju seperti Amerika aja belum menerapkan seperti Indonesia ini cuy, harus pakai aplikasi My Pertamina. Karena apa? Mereka ngerti cuy dampak bagi masyarakat tuh apa aja, terus kegunaan bagi masyarakat juga apa begitu besar gitu. Mereka ngerti cuy, mereka mempertimbangkan itu. Nah, itulah makanya kadang Indonesia itu aneh cuy dalam menerapkan keputusan. Yang kedua ada lagi tuh cuy yang lagi viral tuh, undang-undang larangan itu cuy. Larangan menghina pejabat cuy katanya. Menghina pejabat atau pemimpin publik gitu cuy. Nah, menurut aku kan hal-hal semacam ini kan nggak seharusnya itu cuy, nggak seharusnya dilarang cuy, karena kan hak berpendapat itu kan boleh dilakukan oleh semua masyarakat Indonesia cuy. Kecuali kita lagi ngantri dalam merah cuy, kan masyarakat Indonesia kan mempunyai hak berpendapat yang sama cuy. Nah, apabila larangan diterapkan cuy, terus bagaimana opini-opini masyarakat Indonesia cuy di masa yang akan datang cuy, di mana kebebasan berpendapat mereka tuh dibungkam dengan peraturan yang ada cuy. Nah, ketika dia
berpendapat, nanti anggapan dari pemerintah yaitu menghina. Kan tidak seperti itu cuy, sangat tidak sangat tidak ya manusiawi sih, tapi sangat tidak baik gitu cuy, dimana pemerintah akan sewenang-wenang cuy, menerapkan setiap kebijakan terus menguntungkan salah satu pihak gitu cuy, sedangkan rakyat-rakyat kecil malah lebih tertekan dengan berbagai hal yang diatur oleh undang-undang itu sendiri cuy. Nah begitu cuy. Kadang kalau kasahin itu cuman bisa kita rasakan kepada masyarakat kecil cuy ya. Kalau orang-orang yang istilahnya udah terjun di dunia politik, pejabat segala macam tuh, aduh mereka ngerasakan enaknya doang cuy, nggak ngerasakan susahnya seperti kita gini. Mereka nerapin undang-undang tuh bukan bukan untuk kebaikan kita kadang-kadang cuy, tapi untuk kebaikan mereka sendiri cuy. Jadi istilahnya kan kenapa pertanyaan terbesar yang sering banget muncul di masyarakat atau di pikiran kita, kok korupsi di Indonesia nggak dihukum mati cuy. Itu sama aja cuy, kita buat hukuman untuk menghukum diri kita sendiri cuy. Nah jadi kita kalau masalah korupsi di Indonesia, terus terang aja cuy, korupsi ini udah jadi struktural cuy ya, udah jadi budaya struktural di Indonesia, di mana setiap instansi cuy maupun setiap kegiatan di Indonesia itu tidak terlepas dari korupsi dan markup dan lain sebagainya, macam suap menyuap gitu cuy. Jadi itu udah membudaya di Indonesia, udah jadi struktural. Istilah struktural itu udah mengakar cuy. Jadi ketika kamu potong aja atasnya itu, di atas tanahnya itu masih ada akarnya cuy, dan dia masih tumbuh lagi. Nah seperti itu cuy istilahnya. Nah jadi kenapa Indonesia tidak menerapkan hukuman mati bagi para koruptor? Karena cuy mereka nggak mungkin cuy menerapkan hukuman untuk mereka sendiri. Mereka aja ada terlibat korupsi cuy, masa mereka menghukum dirinya sendiri? Sama aja mereka nerapin hukuman untuk bunuh diri dong. Jadi gitu, mereka saling bantu membantu gitu cuy, untuk bisa membelokkan berbagai hal kayak gini, segala macam peraturan gini mereka belok-belokin pokoknya. Terus nanti dirancangkan undang-undang lain supaya hukuman mati ini ditangguhkan atau ditunda segala macam sampai nggak jadi gitu cuy, sampai nanti hilang sendiri gitu. Nah jadi seperti ini cuy. Makanya di Indonesia kalau disamain dengan Amerika cuy, kita belum merdeka aja Amerika udah jadi negara maju cuy. Kita belum merdeka aja Amerika udah jadi negara maju cuy, apalagi sekarang cuy. Jadi kita kayak tertinggal ratusan atau puluhan tahun gitu dari mereka cuy. Oke cuy, jadi sampai di sini tuh sharing-sharing kita pada pagi hari ini cuy. Kita ketemu lagi di channel kita dan video kita selanjutnya. Oke, dadah, see you.